Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun jika dalam satu kisah Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahathera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa Sabhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Dandawagga, kelompok bait tentang hukuman. Bait 135. Yatha dandena gopalo gawo pajaro
jetigo carang ewang jara cak macuca ayung pajenti paninang. Bait 135 artinya, bagaikan seorang penggembala menghalau sapinya dengan tongkat ke padang rumput, begitu juga umur tua dan kematian menghalau kehidupan setiap makhluk. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 135 oleh Buddha Gautama. Kisah para wanita yang melaksanakan peraturan moral. Suatu ketika, 500 wanita dari Sawathi berkunjung ke wihara Pubbarama untuk melaksanakan tekad peraturan moral Uposatha. Pendiri wihara itu adalah seorang wanita terkenal, Wisakha, bertanya kepada kelompok-kelompok wanita itu, mengapa mereka datang untuk melaksanakan kewajiban hari Uposatha. Wisakha memperoleh jawab berbeda-beda dari kelompok-kelompok wanita yang berbeda jenjang usianya, karena mereka datang dengan alasan yang bermacam-macam. Kelompok wanita yang jenjang usianya sudah tua melaksanakan kewajiban hari Uposatha karena berharap memperoleh keuntungan atau rejeki dan kebahagiaan surgawi lahir kembali sebagai dewa setelah meninggal dunia. Kelompok wanita yang berjenjang usia setengah baya berharap tidak tinggal bersama dalam satu rumah dengan istri lain dari sang suami tercinta. Kelompok wanita yang baru menikah berharap mendapatkan anak pertama laki-laki, dan kelompok wanita yang belum menikah berharap bisa menikah dengan suami yang baik. Mendapat jawaban seperti itu, Wisakha membawa para wanita tersebut menghadap Sang Buddha. Ketika Wisakha memberitahukan kepada Sang Buddha tentang jawaban yang bermacam-macam dari kelompok-kelompok wanita itu, Sang Buddha berkata, Wisakha, kelahiran, ketuaan, dan kematian selalu terjadi pada setiap makhluk hidup. Karena setiap makhluk yang dilahirkan, ia akan menjadi subjek dari ketuaan dan kelapukan, dan akhirnya kematian. Saat ini, para wanita itu belum mengharapkan kebebasan dari lingkaran tumimbal lahir sangsara. Mereka masih menyukai dan terikat dengan lingkaran tumimbal lahir sangsara. Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 135 berikut. Bagaikan seorang penggembala menghalau sapinya dengan tongkat ke padang rumput, begitu juga umur tua dan kematian menghalau kehidupan setiap makhluk. Kalena dhammat savanang etamang kalamuttamang